Selamat pagi Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2026 dalam rangka pendampingan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan pasar modal Indonesia dan pemenuhan peningkatan free float. Public Expose Live ini juga dimaksudkan untuk mempertemukan perusahaan tercatat dengan investor. Perkenalkan, saya David Sandoval dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara ini. Pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Pradiksi Gunatama Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan PGUN. Bapak dan Ibu, PT Pradiksi Gunatama Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 7 Juli 2020, di mana PT Pradiksi Gunatama Tbk bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit terpadu, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor barang konsumen primer. Dan untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. PT Pradiksi Gunatama Tbk adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berdiri sejak tahun 1998, tumbuh bersama alam dan berkembang melalui tata kelola yang bertanggung jawab. Sebagai perusahaan terbuka dengan kode saham PGUN, kami mengelola perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 23.000 hektar. Dengan lebih dari 19.000 hektar telah memasuki fase menghasilkan menjadi fondasi bagi kinerja operasional yang berkelanjutan. Didukung oleh infrastruktur terintegrasi, pada tahun 2019 kami mengoperasikan pabrik kelapa sawit berkapasitas 60 ton per jam, memastikan setiap tandan buah segar diolah secara efisien, konsisten, dan bernilai tambah. Langkah transformasi kami diperkuat melalui pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli 2020. Sebuah komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pertumbuhan jangka panjang. Dalam menjalankan usaha, kami secara bertahap mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam kebijakan serta praktik operasional perusahaan. Sebagai bagian dari kepedulian terhadap transisi menuju energi yang lebih bersih, pada tahun 2025, perseroan melakukan investasi pada 25 unit dump truck listrik. Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung upaya pengurangan emisi dari kegiatan operasional, meningkatkan efisiensi energi, serta memperkuat komitmen perseroan terhadap praktik usaha yang berkelanjutan. Keberlanjutan menjadi inti strategi kami. Sejak tahun 2023, PT Pradiksi Gunatama Tbk menjalankan program replanting seluas 2.000 hektar sebagai investasi masa depan yang bertanggung jawab. Saat ini, tanaman berada pada fase tanaman belum menghasilkan dan diharapkan mulai berproduksi pada tahun 2027, memperkuat kesinambungan usaha dan nilai perusahaan. Didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar, kami terus melangkah maju, membangun industri kelapa sawit Indonesia yang berdaya saing, beretika, dan berkelanjutan. PT Pradiksi Gunatama Tbk tumbuh hari ini untuk masa depan yang lebih bernilai. Baik Bapak Ibu, kita baru saja sama-sama saksikan company profile dari emiten PGUN. Dan perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2026 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, manajemen dari perseroan. Akan saya coba perkenalkan satu persatu. Untuk yang pertama kita akan coba sapa, ada Bapak Jonet Budiarto yang merupakan Direktur Utama PT Pradiksi Gunatama Tbk. Selamat pagi Pak Jonet.
Selamat pagi. Dan selanjutnya ada Bapak Tamliko, Direktur PT Pradiksi Gunatama Tbk. Selamat pagi. Baik, dan selamat pagi juga untuk Bapak Donisius Gunawan yang merupakan Manajer Finance and Tech PT Pradiksi Gunatama Tbk. Selamat pagi. Terima kasih Pak Doni, dan terakhir ada Bapak Muhammad Reza yang merupakan Corporate Secretary PT Pradiksi Gunatama Tbk. Selamat pagi. Baik, selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan kami persilakan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom. Yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan. Kepada Bapak-Bapak dari PGUN, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih, moderator, atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mohon untuk ditampilkan slide-nya. Baik, perkenalkan kami menyampaikan terkait profil dari PT Pradiksi Gunatama Tbk. Perseroan didirikan pada tanggal 11 September 1995, bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit. PT Pradiksi Gunatama masuk ke dalam Bursa Efek Jakarta di Indonesia sejak Juli 2020. Pada bulan Desember 2022, Perseroan melakukan penggabungan dengan PT Sinabangun Aneka Pratiwi, melebur ke dalam Perseroan. Saat ini PT Pradiksi Gunatama mempunyai areal tertanam 24.256 hektar. Next. Pak. Ya. Saat ini dari 24.000 areal yang tertanam itu adalah 18.299. Kemudian terdiri dari areal plasma kita itu ada 18%. Kemudian areal kebun inti kita ada di 82%. Melihat produksi tandan buah sawit kita, produksi di tahun 2024 itu tercatat di 235 metrik ton. Kemudian di tahun 2025 tumbuh sebesar 7%, yaitu di 238.404 metrik ton. Kemudian di triwulan 1 di tahun 2026 kami menghasilkan 38.894 metrik ton. Dari pengolahan pabrik kelapa sawit kita menghasilkan minyak CPO di tahun 2024 itu adalah 47.551 ton. Kemudian di tahun 2025 naik menjadi 50.286 ton. Kemudian di triwulan pertama 8.415 ton. Untuk inti sawit atau kernel kita, produksi di tahun 2024 8.292 ton, naik di tahun 2025 menjadi 9.707 ton. Di triwulan pertama di tahun 2026 ini, saat ini kita mencatat 1.784 ton. Next. Dari sisi kinerja perkebunan, kalau kita melihat produksi kebun PT Pradiksi Gunatama pada tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 7%. Hal ini banyak dipengaruhi adanya kait operasional kebun, seperti pemeliharaan dan pemupukan, serta berdampak kepada produktivitas tanaman kelapa sawit. Kalau kita lihat di tabel, bahwasanya di tahun 2024 kita tercatat produksi kita di 223.000 ton. Kemudian kita mengalami kenaikan di 2025 menjadi 238.000 ton. Di triwulan pertama ini kita mencatatkan angka di 39.000 ton.
Untuk produksi kebun inti sendiri, kita ada kenaikan 6% dari produksi tahun 2024 menuju tahun 2025. Kemudian produksi kebun plasma kita juga mengalami kenaikan cukup signifikan di angka 2 digit, yaitu 11%. Dari tahun 2024 sebesar 40 ton, 10.000 ton menjadi 44.000 ton. Kemudian kalau kita lihat dari sisi produktivitas TBS atau ton per hektar kita mengalami kenaikan 11% dari tahun 2024 sebesar 11 ton per hektar menjadi 12,1 ton per hektar. Di triwulan pertama ini di tahun 2026, produktivitas TBS ton per hektar kita baru masuk di angka 1,8 ton per hektar. Secara produksi minyak sawit, untuk CPO kita ada kenaikan 6% dari tahun 2024 sebesar 48 ton menjadi 50.000 ton di tahun 2025. Kemudian di triwulan pertama kita tercatat di 8.000 ton sampai dengan triwulan pertama ini. Untuk kernel, kita ada kenaikan sebesar 17% dari 2024 sebesar 8.000 ton di tahun 2025 menjadi 10.000 ton, dan di triwulan pertama kita ini kita mencatatkan 2.000 ton di triwulan pertama kita. Kita melihat kinerja ekstraksi di minyak sawit atau oil extraction rate kita. Di tahun 2024 kita tercatat 21,3%, turun 1% di tahun 2025 sebesar 21,1%. Tetapi di triwulan pertama kita mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan di angka 21,8%. Begitu juga dengan ekstraksi inti sawit kita atau kernel kita, kenaikan 10% dari tahun 2024 dari 3,7% naik menjadi 4,1%. Kemudian di triwulan pertama kita mencatatkan kenaikan dari tahun 2025 menjadi 4,6%. Sehingga kalau kita lihat produktivitas pabrik produk sawit ton per hektar kita di tahun 2024 di 2,3%, naik 10% di tahun 2025 yaitu adalah 2,6 ton per hektar. Saat ini di triwulan pertama kita baru mencatat di 0,4 ton per hektar untuk produktivitas produk sawit kita. Next. Kami akan sampaikan beberapa kondisi di triwulan pertama kita, terutama terkait dengan masalah produksi. Karena di triwulan pertama kita di tahun 2026 kita sedikit mengalami penurunan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan terjadinya penurunan di produksi kebun kita, yang pertama adalah PT Pradiksi mempunyai tanaman relatif tua, dominasi tanaman tua, yaitu sebesar 45%, dan kemudian juga kita punya tanaman renta di atas 25 tahun, itu adalah 6%. Atau sekitar 9.000 lebih hektar diisi tanaman usia di atas 21 tahun. Secara biologis, bahwasanya blok-blok yang sudah melewati masa golden age atau masa pertumbuhan emas, produksi emas, yaitu antara tahun ke-9 sampai dengan ke-14, itu berada pada fase penurunan produksi. Kemudian yang kedua adalah terkait adanya anomali curah hujan yang terjadi antara tahun 2024 menuju tahun 2025 yang sangat ekstrim. Tercatat bahwasanya kondisi curah hujan kita di wilayah perkebunan kita itu tercatat di atas 35.000 mm per tahun. Hal ini juga menyebabkan kondisi agronomi tanaman kita, terutama pada saat proses penyerbukan ini sering mengalami penghambatan karena kondisi kumbang penyerbuk kita berhambat. Kemudian adanya aborsi bunga, karena tanaman mengalami stres, air berlebihan atau yang kita sebut dengan licing hara,
yang dampaknya baru muncul pada awal panen di tahun 2026. Kemudian yang ketiga, adanya ketimpangan struktur umur. Kita tahu bahwasanya proporsi umur di PT Pegun lebih banyak tanaman tua, sehingga tanaman muda kita yang hanya mencakup 6%, sehingga kenaikan produksi di tanaman muda belum mampu mengimbangi penurunan drastis di blok-blok tua ataupun blok-blok yang tanaman yang dewasa. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya produksi di tahun 2026 itu ada beberapa faktor yang mengalami. Yang pertama ada faktor biologis, karena faktor penuaan pohon, dan kemudian adalah faktor eksternal, terkait dengan curah hujan berlebih. Tetapi di sisi manajemen, bahwasanya kita akan tetap menjalankan strategi ke depan, yaitu kita akan tetap menjalankan replanting secara bertahap, nantinya sampai dengan tahun 2030 untuk menyeimbangkan produksi dan keberlanjutan perusahaan ke depannya. Next. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Kang Niko untuk menyampaikan terkait dengan kinerja penjualan. Terima kasih Pak Junet. Salam kenal, saya Tam Riko sebagai Direktur Keuangan PT Tradisi Bunga Taman Indonesia. Saya akan memaparkan untuk presentasi bagian keuangan. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang kinerja perusahaan untuk kinerja penjualan. Tolong diperbesar ya. Terima kasih. Penjualan per produk kita mayoritas didominasi oleh CPO. Tahun 2025 kita naik 4% terhadap tahun 2024, terutama disebabkan oleh meningkatnya harga rata-rata CPO di tahun tersebut. Pada tahun 2024 kita melakukan penjualan sebesar 667 miliar, kemudian CPO kita di tahun 2025 menjual 694 miliar, kemudian di tahun 2025 triwulan pertama kita mencatatkan penjualan sebesar 144 miliar. Kemudian produk kernel kita di tahun 2024 kita menjual 68 miliar, kemudian ada peningkatan di tahun 2025 sebesar 96 miliar, dan tahun 2022 kita tercatat penjualan sebesar 23 miliar untuk produk kernel. Next. Maaf, sebelum. Baik lagi. Saya akan sampaikan bahwa penjualan kita 100% kita jual ke domestik, yaitu untuk produk CPO kita jual ke PT Agro Tbk, untuk kemudian diolah menjadi biodiesel mayoritas, dan selanjutnya untuk produk kernel kita jual ke PT Kodeko Agro Jaya Mandiri untuk diolah menjadi CPKO, palm kernel oil. Jadi kita tidak ada penjualan pada ekspor. Next. Saya akan sampaikan laba rugi perseroan dari tahun 2024 sampai triwulan pertama 2026, bahwa penjualan bersih kita sebesar 738 miliar di tahun 2024, kita mengalami pertumbuhan 7% menjadi 792 miliar di tahun 2025, dan pada triwulan 1 2026 kita masih mendapatkan 166 miliar penjualan bersih. Kemudian laba kotor kita di tahun 2024 218 miliar, kemudian mengalami peningkatan sebesar 27% di 277 miliar, dan tahun 2026 triwulan pertama kita mencatatkan 79 miliar laba kotor kita. Kalau dalam persentase gross profit kita itu 30% di tahun 2024, kemudian mengalami peningkatan 35 menjadi 35%, dan menjadi 47% di tahun 2006 triwulan pertama. Ini menandakan bahwa kita melakukan efisiensi dari sisi biaya, dan ada peningkatan di penjualan untuk tahun 2020. Kemudian dari EBITDA kita juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Di tahun 2024 kita mendapatkan 299 miliar untuk EBITDA, kemudian meningkat menjadi
407 miliar dan di triwulan 1 2026 menjadi 71 miliar,9. Dalam persentase 41% terhadap penjualan, 51% di tahun 2025 dan 43% di tahun 2026 triwulan 1. Laba per saham 13,8 rupiah per lembar saham di tahun 2024 dan menjadi 27,76 per lembar saham di tahun 2025. Sementara tahun 2026 triwulan 1 kita mencatatkan 5,6 rupiah per lembar saham. Next. Posisi keuangan PT Praxi Gunatama cukup sehat, dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Bahwa tahun 2024 kita mencatatkan total aset kita 2,6 triliun total aset kita, kemudian mengalami penurunan di tahun 2025 sebesar 2,5 miliar. Penurunan ini bukan berarti kita dalam kondisi negatif ya, justru kami melakukan pembayaran hutang yang jatuh tempo, yang terutama adalah hutang bank yang sudah jatuh tempo lebih dari 100 miliar di tahun 2025. Jadi kami cukup sehat kondisi cash flow kami, sehingga kami mampu membayar hutang-hutang yang jatuh tempo. Juga membayar hutang kepada afiliasi di tahun tersebut. Kemudian jumlah pinjaman, tadi saya sudah sebutkan bahwa kami mengalami penurunan dari 488 miliar di tahun 2024, mengalami penurunan sebesar menjadi 360 miliar, dan di tahun 2006 turun lagi menjadi 325 miliar. Jumlah liability kita dari 846 miliar turun menjadi 602, turun lagi menjadi 557. Itu menandakan bahwa memang kondisi keuangan dalam kondisi yang sedang baik. Jumlah ekuitas perusahaan mengalami peningkatan dari 1,7 triliun menjadi 1,9 triliun dan naik lagi menjadi 1,95 triliun di triwulan 1 2026. Rasio lancar juga kita dapat lihat bahwa kondisi perusahaan dalam kondisi sehat di atas 1,5% semua. Rasio pinjaman terhadap ekuitas 0,27, 0,19 dan 0,17. Kemudian EBITDA dibandingkan dengan bunga pinjaman 6,87, 11,61 kali dan 7,54 kali. Next. Ya. Ini Junaid, ya, silakan Pak Junaid, selanjutnya akan disampaikan Pak Junaid. Baik, terima kasih Pak Tam. Untuk mendukung kondisi keuangan yang ada di Pekun, maka secara operasional kami akan fokus kepada beberapa strategi yang nanti akan coba kami sampaikan. Secara headline strategi kita, yaitu memperkuat posisi perseroan sebagai perusahaan agribisnis terintegrasi yang inovatif, terdepan dengan bisnis hulu sungai hulu yang unggul dan kualitas terbaik. Ada dua strategi utama yang nantinya akan kami siapkan atau akan kami jalani beberapa tahun ke depan. Yang pertama adalah keunggulan operasional di bisnis kebun. Kita tetap akan fokus di bisnis kebun. Yang pertama itu dengan memaksimalkan potensi hasil panen. Kemudian yang kedua, kita akan tetap melakukan peremajaan tanaman dengan kualitas yang sangat baik. Kemudian yang ketiga, kita akan mengoptimalisasi produktivitas tenaga kerja. Karena kita tahu sendiri, kos di perkebunan sangat tergantung dari produktivitas dari tenaga kerja kita. Kemudian strategi unggulan yang kedua, yaitu operasional bisnis di pabrik kelapa sawit. Kita akan fokus dalam memaksimalkan rendemen CPO, kemudian kita akan meminimalisir losses yang ada terjadi di pengolahan pabrik kelapa sawit, kemudian kita akan memaksimalkan throughput pengolahan. Di samping dua hal strategi yang tadi saya sampaikan, ada beberapa strategi yang menjadi pendukung dari dua strategi tersebut. Yang pertama, kita akan memanfaatkan
teknologi terkini dan inovasi dalam ilmu perkebunan. Kemudian yang kedua, kita tetap berkomitmen terhadap ESG untuk produksi yang bertanggung jawab. Ketiga, memaksimalkan utilisasi aset kita dengan inisiatif produk baru. Kemudian yang keempat, kita akan melakukan manajemen yang efektif dan efisien. Sehingga strategi-strategi yang sudah kita tetapkan, harapannya target yang akan kita capai di tahun 2026 secara produksi, bahwasanya kita akan mempertahankan tingkat produksi kebun dengan tanaman yang tersedia saat ini, meskipun kita saat ini sedang terjadi kegiatan peremajaan tanaman sawit. Kemudian dari sisi manajemen juga mengalokasikan anggaran belanja kita sebesar 48 miliar, yang ini adalah fokusnya untuk meningkatkan produktivitas tanaman maupun produktivitas tenaga kerja yang ada di lapangan. Next. Karena kita tahu sendiri bahwasanya prospek industri kebun kelapa sawit secara fundamental, posisi pasokan dan permintaan global ikan minyak sawit diperkirakan akan tetap kuat. Sehingga ada beberapa prospek yang mungkin menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah pertumbuhan pasokan kita yang melambat, karena posisi tanaman kita yang semakin menua, dan aktivitas peremajaan kembali yang kemudian yang meningkat, sehingga pertumbuhan pasokan minyak sawit diperkirakan akan melambat. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan permintaan yang tetap kuat di pasaran, sehingga pertumbuhan permintaan untuk pangan tetap kuat, didukung produktivitas minyak sawit yang tinggi, harga yang kompetitif, dan kegunaan yang beragam. Kemudian dari sisi bioenergi, peningkatan permintaan untuk bioenergi merupakan katalis yang kuat sejalan dengan peningkatan mandat pencampuran di beberapa negara, seperti di Indonesia, Brasil, India, dan negara besar yang lainnya. Next. Baik, terkait dengan rencana peningkatan free float, itu akan disampaikan oleh Pak Tam. Silakan Pak Tam. Terima kasih Pak Junaid. Dalam public expose kali ini, kami juga akan menyampaikan tentang rencana peningkatan free float saham perseroan yang saat ini sebesar 6,sekian% akan kita tingkatkan sesuai dengan peraturan baru. Latar belakangnya, berdasarkan surat dari Bursa Efek Indonesia nomor S0501/BEI/PLP 04/2026 tanggal 30 April 2026 mengenai reminder masa transisi pemenuhan kewajiban persentase minimum saham free float. Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan saham free float sebesar 12,5% pada tanggal 31 Maret 2027 dan sebesar 15% pada tanggal 31 Maret 2028 paling lambat. Adapun posisi free float perseroan per 31 Maret 2026 tercatat sebesar 7,62%. Perseroan memahami pentingnya peningkatan free float untuk memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia, meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan, memperluas basis investor publik, meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, dan memperkuat kepercayaan pasar terhadap perseroan. Kedua, struktur pemegang saham perseroan saat ini adalah sebagai berikut. 1. PT Araya Agro Lestari sebesar 2,2 miliar lembar saham atau 38,44% sebagai pemilik utama perseroan. Kemudian Citra Agro Raya sebesar 2,19 miliar lembar saham atau 38,25% pemegang saham perseroan. Kemudian Bara Mega Citra Mulia Persada sebesar 900 juta lembar saham atau 15,69%, dan masyarakat atau publik sebesar 7,62%. Perseroan mencatat bahwa kepemilikan publik free float saat ini masih berada di level 7,62% sehingga perlu ditingkatkan. Next.
Rencana strategis perseroan sebagai bentuk komitmen perseroan terhadap ketentuan bursa dan pengembangan pasar modal yang sehat, perseroan berencana melakukan pelepasan sebagian saham sendiri atau founding shareholder kepada masyarakat. Strategi tersebut akan dilakukan secara bertahap dan terukur yang tetap memperhatikan sebagai berikut. Satu, sebab stabilitas harga saham perseroan, kemudian kondisi pasar modal, minat investor institusi maupun retail, kepentingan seluruh pemegang saham, dan kepatuhan terhadap regulasi OJK dan Bursa Efek Indonesia. 4. Target tahap awal, perseroan menargetkan meningkatkan free float sebagai berikut. Free float saat ini 7,62%, target tahap awal 12,5% maksimal di bulan Maret 2027. Dengan demikian, perseroan perlu menambah free float sekitar minimal 4,88% dari total harga saham yang tercatat saat ini. Yang direncanakan berasal dari divestasi sebagian milik pemegang saham perseroan pendiri dan atau afiliasinya kepada publik untuk pemenuhan free float sebesar 15%. Perseroan berkomitmen akan dipenuhi sampai dengan tahun 2024. Next. Skema pelaksanaan yang sedang dikaji. 1. Divestasi bertahap di pasar modal di pasar reguler, yaitu pelepasan saham secara bertahap dengan memperhatikan likuiditas dan kondisi perdagangan saham saat itu. Kedua, private placement kepada investor strategis non-afiliasi guna menambah basis investor institusi dan memenuhi kriteria free float. Ketiga, secondary offering atau accelerated book building, pelepasan sebagian saham existing shareholder kepada public investor. 4. Perseroan program peningkatan basis investor publik, mendorong partisipasi investor retail dan institusi domestik. Keputusan final terkait metode pelaksanaan akan mempertimbangkan kondisi pasar dan persetujuan regulator. 6. Komitmen perseroan. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi ketentuan free float BII sesuai dengan jadwal transisi, menjaga transparansi dan keterbukaan informasi, meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, dan mendukung terciptanya perdagangan saham yang lebih liquid dan sehat. Perseroan juga akan berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait proses pemenuhan ketentuan tersebut. Next. Penutup, manajemen berkeyakinan bahwa peningkatan free float akan memberikan dampak positif terhadap likuiditas saham perseroan, akses pendanaan jangka panjang, kualitas investor base, kemudian serta valuasi perseroan dalam jangka panjang. Public expose ini merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan perseroan. Next. Next. Cukup ya, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Demikian pemaparan public expose PT Prediksi Gunatama kali ini. Kami kembalikan kepada Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada perseroan atas pemaparan yang telah diberikan. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami telah melihat ada beberapa pertanyaan masuk dan kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama datang dari Bapak Hendri dari Jakarta. Investor ini Bapak Ibu menanyakan berapa rencana belanja investasi selama tahun 2026 dan bagaimana persentase realisasinya terutama di kuartal pertama di 2026. Kami persilakan kepada Bapak Donisius Gunawan selaku manajer Finance Tech dari Perseroan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih.
Saya akan coba jawab pertanyaan dari peserta Public Expose. Untuk rencana belanja investasi di tahun 2026, kita rencanakan di angka 167,6 miliar yang meliputi CAPEX untuk operasional tanaman belum menghasilkan, terdiri dari fase land clearing, replanting, maupun perawatan dengan ITBM 3 itu senilai 119,6 miliar. Sedangkan untuk kegiatan tanaman, aset tetap tanaman kita anggarkan di 47,9 miliar. Meliputi dari bangunan infrastruktur 22 miliar, pengadaan alat berat 2,3 miliar, mesin dan peralatan 16,7 miliar. Sedangkan untuk realisasi sampai dengan kuartal triwulan 1 2026, saat ini kita mencapai di angka 26,6 miliar atau bisa 16% dari total anggaran yang kita rencanakan di tahun 2026, meliputi CAPEX tanaman itu kita sudah realisasi sebesar 21,6 M dan CAPEX tanaman atau aset tetap itu di angka 5 miliar. Demikian atas perencanaan anggaran di tahun 2026. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni. Pertanyaan selanjutnya ada Ibu Sulastri dari Semarang, investor. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan berapa target omset tahun 2006 dan rencana perolehan laba di tahun 2026. Mungkin Pak Doni kembali Pak, silakan. Baik, Bapak Ibu. Untuk rencana target omset di tahun 2026, kita targetkan di angka 973 miliar, meliputi penjualan CPO itu di angka 859 miliar, dengan volume penjualan CPO sebesar 59.000 ton, rata-rata di 14.500 kg CPO. Sedangkan untuk produk kernel itu kita rencanakan di 114 miliar dengan volume penjualan 11.000 dengan harga rata-rata di 10.000 rupiah per kilogram. Sedangkan untuk target laba operasional di tahun 2026 kita targetkan di angka 199 miliar atau 1% dari omset. Sedangkan laba bersih kita targetkan di angka 293 miliar atau 30% dari omset tahun 2026. Demikian, terima kasih. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Cukup banyak mendapatkan perhatian dari investor ini. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan perkembangan kondisi sektor saat ini dan juga kebijakan pemerintah. Tangkapan maksud kami, manajemen terkait dengan penetapan ekspor melalui satu pintu BUMN dan manfaatnya yang diperoleh perusahaan. Kami persilakan untuk dijawab ada Bapak Tamlingko, Direktur Perseroan. Silakan Pak. Terima kasih. Tanggapan saya sebagai perseroan terhadap kebijakan pemerintah yang akan menetapkan bahwa kebijakan ekspor CPO dan batu bara dan produk lainnya itu ada satu pintu oleh pemerintah. Itu menurut saya adalah suatu hal yang baik guna menghindari mungkin under invoicing atau transfer pricing. Namun bagi perseroan hal itu tidak berdampak karena perseroan tidak menjual produk kita ke ekspor sama sekali. Saat ini produk perseroan dari CPO dan kernel kita jual kepada afiliasi, yaitu CPO kita kirim ke PT John Lynn Agro Raya Tbk dan kernel kita jual ke Codeco Agro Jaya Mandiri. Jadi seluruh produk perseroan dijual kepada lokal. Lalu PT JAR-nya, John Lynn Agro Raya, itu juga tidak melakukan ekspor kepada pihak luar negeri, karena hampir seluruhnya dipakai untuk pemenuhan B50
program pemerintah untuk menetapkan bahwa bahan bakar minyak itu adalah 50% dari sawit dan 50% dari minyak fosil. Jadi insya Allah perseroan tidak berdampak terhadap kebijakan ini jika diterapkan. Demikian jawaban kami. Baik, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, waktu kita cukup terbatas. Ada Bapak William ini, investor juga. Strategi perseroan untuk profit dengan analisis biaya, volume, dan laba. Ya, kami persilahkan dari Bapak Perseroan, apakah Pak Doni akan kembali menjawab? Pak Dodi, bahasa saya? Oke. Tadi pertanyaannya, sorry. Ya, saya ulang kembali Pak, ini dari investor, pertanyaannya dari William. Strategi perseroan untuk profit dengan analisis biaya, volume, dan laba. Yang jelas, pertama-tama kita harus konsisten terhadap produksi kita, bahwa kita harus mencapai produksi sesuai dengan yang kita takutkan. Kemudian kami harus menekan biaya yang tidak penting, kita harus efisiensi. Di antaranya yang sudah kami lakukan adalah mengurangi jumlah armada yang menggunakan solar. Kita perlahan kita akan konversi menjadi EV. Kita saat ini sudah memiliki sekitar 10 unit EV untuk mengangkut gas dari kebun sampai ke PKS. Dan untuk mengangkut kernel juga kami menggunakan EV. Jadi dengan adanya EV itu kita bisa menghemat belanja untuk BPM solar itu lebih dari 50%. Jadi salah satu penghematan kita diantaranya hal tersebut. Kemudian yang jelas kita tadi meningkatkan produksi, diantaranya adalah melakukan replanting atas produk-produk yang sudah mature atau tahap yang sudah yang tua, sehingga dengan dilakukan replanting kita mendapatkan bibit yang baru, sehingga produktivitas atas bibit yang baru itu insya Allah akan lebih bagus produksinya, karena dengan penelitian yang terbaru targetnya yield kami akan meningkat dengan adanya hasil replanting. Dengan demikian di 2-3 tahun ke depan akan kita rasakan manfaatnya, dengan hasil replanting akan meningkatkan jumlah produksi perseroan. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Donisius Gunawan, Manajer Finance and Tech Perseroan. Dan tampaknya pembahasan ini mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, para Bapak dan Ibu, karena waktu kita cukup terbatas. Dan semoga bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu dan juga investor pasar modal Indonesia. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen. Demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Pradiksi Gunatama Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Pradiksi Gunatama Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Muhammad Reza untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan investor kami yang kami hormati. Sebelum kita mengakhiri rangkaian acara publik tahunan ketika sudah tamat kita, pada hari ini izinkan kami bersama seluruh jajaran manajemen menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, partisipasi aktif, serta kepercayaan yang terus Bapak dan Ibu berikan kepada Perseroan. Tahun 2025 telah membuktikan ketangguhan model bisnis secara operasional terintegrasi kami. Di tengah berbagai dinamika industri, Perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang sangat signifikan hingga 101%. Pencapaian ini tidak membuat kami berpuas diri, melainkan menjadi pijakan yang kuat bagi kami untuk melangkah tahun 2026 dan tahun-tahun mendatang. Dari sisi pasar modal, dan karena peningkatan saham free float yang telah kami paparkan merupakan bentuk komitmen nyata Perseroan regulasi Bursa Efek Indonesia. Lebih dari sekedar pemenuhan kepatuhan, langkah strategis ini didasari oleh keyakinan kami bahwa struktur kepemilikan publik yang lebih luas akan dan likuiditas perdagangan saham, memperluas basis investor, serta memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang baik, good governance. Kami berkomitmen untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan, menerapkan politik ESG yang bertanggung jawab, dan senantiasa berupaya memberikan nilai tambah yang
tinggal dari seluruh pemegang saham serta pemangku penting. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu sekalian. Mari bersama-sama mengawal pertumbuhan PT Prediksi Gunatama Tbk menjadi perusahaan agribisnis terintegrasi yang inovatif, terdepan, dan unggul. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muhammad Reza atas closing statement yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Prediksi Gunatama Tbk. Mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari perseroan. Dan sebagai informasi terakhir, tayangan public expose PT Prediksi Gunatama Tbk ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Prediksi Gunatama Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Agi Investor Saham, maju terus pasar modal Indonesia.